Shalom saudara, shalom umat Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan saudara, khususnya hari ini edisi Sharing All the Way, suatu penyampaian firman Tuhan di tengah perjalanan. Sebagaimana yang selalu kita ketahui bahwa ada orang bilang berjalan sendiri itu tidak mengasihkan, tetapi ketika kita berjalan dan sambil dapat share sesuatu, dapat menyampaikan firman, tentu itu suatu hal yang sangat indah. Nah, renungan kita hari ini masih melanjutkan topik yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan, yaitu kita dipanggil untuk dimuridkan. Nah, kalau pada video sebelumnya saya berbicara tentang pendekatan yang Yesus lakukan waktu merekrut murid-murid. Dia menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan pemenuhan kebutuhan, lalu yang kedua pendekatan spiritual experience, lalu kemudian yang ketiga pendekatan pemberian jati diri. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang setelah setelah Petrus and the gang dimuridkan, maka Yesus memberikan kepada mereka perlengkapan. Nah, kelengkapan apa yang dibutuhkan kita sebagai murid Kristus zaman sekarang? Ternyata bahwa begini, tidak berbeda dengan kelengkapan yang dimiliki, atau malah saya katakan jangan sampai berbeda dengan apa yang dimiliki oleh murid-murid pada masa Yesus, pada masa Tuhan Yesus. Nah, apa saja kelengkapan yang Yesus berikan kepada murid-murid? Yang pertama, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, rupanya bahwa begini, untuk berjalan sebagai seorang murid Kristus, kita mesti memiliki kelengkapan yang satu ini. Kelengkapan apa itu? Kelengkapan sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang rela untuk berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan hidup ini. Kemanapun kita pergi, cara kita berjalan atau cara kita menjalani kehidupan adalah seperti cara Yesus menjalani kehidupan. Dia menjalani kehidupan seperti apa? Sebagai seorang guru, dia memberitahu dia adalah guru yang lemah lembut dan rendah hati. Guru yang lemah lembut akan datang bukan dengan penghukuman, tetapi dengan pengajaran, dengan pembentukan. Lalu guru yang rendah hati, dia tidak akan pernah menyombongkan kecerdasannya. Dia tidak akan pernah menyombongkan bahwa dia Allah yang maha dahsyat, maha ajaib. Justru sebaliknya, dia akan dengan rendah hati mengasihi, menerima murid-muridnya. Nah, kelengkapan itu yang ada pada diri Yesus, juga Yesus mau ada dalam hidup para murid-murid yang pertama. Demikian juga kita para murid Kristus zaman ini. Jadi perlengkapan seorang murid adalah sikap hati. Sikap hati yang rela pikul kuk atau mau berjalan bersama dengan Yesus, lalu kemudian melakukan yang Yesus lakukan, dan memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, apa kelengkapan yang berikut? Kelengkapan yang berikut adalah Yesus seringkali memperkenalkan dirinya dengan cara yang spektakuler ataupun dengan pengajaran-pengajarannya kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena seorang murid yang sejati harus mengenal siapa gurunya. Makanya Yesus memberi perlengkapan kepada murid-muridnya dengan cara memperkenalkan dirinya. Nah, saudara, sebagai murid Kristus, salah satu perlengkapan yang kita miliki selain sikap hati yang benar adalah mau terus belajar mengenal Yesus. Mengenal Yesus lewat pribadinya, dalam persekutuan dengan doa, dan dalam peristiwa menjalani kehidupan kita. Lalu kemudian mengenal pribadi Yesus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya bahwa begini, 4 kitab Injil di depan Perjanjian Baru itu sudah sangat-sangat luar biasa bagi kita. Tentu saja Anda harus baca sampai kitab Wahyu, ya kan? Tetapi 4 kitab Injil itu kan memberitahu kepada kita siapa Yesus yang sebenarnya. Kitab Markus banyak berbicara tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Kitab Matius dan kitab Lukas banyak berbicara dan mencatat tentang perkataan-perkataan Yesus. Jadi perkataannya komplit, ya kan? Perbuatannya juga komplit. Lalu kemudian Injil Yohanes banyak berbicara tentang who God is, siapa Tuhan itu. Banyak memperkenalkan dirinya. Pada pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya ialah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu kitab yang banyak berisi bagaimana Yesus dijelaskan siapa dia secara pribadi, atau pribadi dia yang sebenarnya. Nah,
Sebagai murid, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Amin. Mengenal akan Allah lewat pengajaran-pengajaran, mengenal akan Allah lewat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kelengkapan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang pertama dan bahkan harus dimiliki kepada kita adalah bersedia untuk diutus atau pengutusan. Saya kira perlengkapan tanpa pengutusan, pelatihan tanpa pengutusan akan membosankan. Nah, itu sebabnya murid-murid setelah mereka dipersiapkan oleh Yesus, mereka diutus, saudara. Pernah mereka diutus berdua-berdua, bahkan sebelum Yesus terangkat. Sebuah pesan yang sangat fenomenal dan sampai hari ini kita sebut sebagai amanat agung, yaitu kita diutus untuk pergi memuridkan. Seorang murid belumlah lengkap sampai dia memuridkan, ya kan? Nah, seolah-olah saya berkata seperti ini kayak penghakiman ya, tetapi tidak, saudara-saudara. Murid yang sejati pasti memuridkan. Haleluya. Kita bayar tol dulu. Belajar dari yang Yesus pernah lakukan, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, lewat pendekatan pemenuhan kebutuhan, sentuh orang dalam kebutuhan, lalu kemudian ya doakan orang supaya mengalami spiritual experience, pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler, mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, bahkan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Orang mengalami jamahan Tuhan ketika dia sedang berdoa, ketika dia sedang menyembah. Kita mesti berdoa, banyak orang mengalami itu. Lalu kemudian lewat pemberian jati diri, ada banyak orang di luar sana yang mungkin sedang terhilang, bahkan tidak merasa berharga dalam hidupnya. Mereka tidak percaya kalau mereka adalah anak Tuhan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak percaya bahwa mereka dicintai di dunia ini karena penolakan yang sering mereka terima. Di keluarga mereka ditolak, dalam komunitas mereka direndahkan. Tiba-tiba saudara datang sebagai murid Kristus, memuridkan mereka, orang mulai menerima jati diri. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan kepada murid Kristus yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu tadi sama seperti yang Yesus lakukan. Dan juga mereka sampai juga diutus untuk memuridkan yang lain. Nah, kalau ini kita lakukan, saya percaya bahwa begini, tuaian yang semakin besar, tuaian yang sudah menguning, kata Yesus, bukan sekedar menjadi bahan bacaan dan bahan slogan, tetapi saudara-saudara benar akan melihatnya, mengalaminya dalam kehidupan. Dan terjadilah banyak orang di bangsa ini mencari wajah Tuhan dan percaya kepada nama Tuhan. Demikian sharing kita pada hari ini. Selamat untuk dimuridkan dan tetaplah memuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.